Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya kedatangan satu buah smartphone ya. Ini dikirim dari Infinix Official Shop. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita unboxing saja. Untuk packingnya lumayan cukup rapi ya, dilapisi dengan kardus lagi. Ya, ini dia untuk dus kemasannya seperti ini, berwarna hijau. Di atasnya ini ada tulisan Infinix, kemudian di samping kanannya ini ada tulisan Smart 8. Untuk varian penyimpanannya di sini untuk internal memorinya 64 GB, sedangkan RAM-nya ini 4+4 artinya 8 GB ya. Jadi RAM bawaannya hanya 4 GB dan sisanya itu RAM extended yang bisa ditambah. Kemudian di sini ada tulisan Magic dan juga ring. Untuk refresh rate-nya di sini 90 Hz, punch hole screen with magic ring katanya. Untuk bagian bawahnya kita lihat lagi, di sini ada Infinix, warnanya Timber Black. Jadi ini HP-nya warna hitam ya. Untuk serinya ini X6525, kemudian ada IMEI, ada barcode juga, dan ini adalah produksi oleh PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik, Jalan Milenium 23 Blok Ki1 nomor 2A, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dibuatnya sudah di Indonesia. Untuk bagian samping kanannya di sini ada tulisan Smart 8, kemudian di atasnya ada tulisan Infinix, dan juga di samping kirinya ada tulisan Smart 8. Ini untuk bagian belakangnya. Di sini ada tulisan Smart 8, kemudian refresh rate-nya 90 Hz, punch hole screen with magic ring katanya. Untuk daya baterainya di sini 5000 mAh dan sudah mendukung USB Type C. Untuk maksimal volumenya katanya with DTS processing sampai 200%, mantap ya. Kamera belakangnya di sini 13 megapiksel dual kamera dengan with ring flashlight. Kemudian ada side fingerprint dan juga ada face pass unlock katanya ya. Jadi udah dapat fingerprint, dapat juga face unlock. Kemudian ini top reliability 360 derajat lab quality tested. Untuk prosesornya di sini octa-core, kalau tidak salah ini menggunakan Unisoc Tiger T606. Untuk ukuran layarnya ini 6,6 inch. Kemudian resolusinya ini 720 x 1612. Jaringannya masih 4G tentunya, karena ini adalah HP kelas low range ya. Di sini ada sensornya juga, ada G sensor, E compass, L sensor, proximity sensor, fingerprint, dan juga E gyroscope. Sistem Android-nya ini masih menggunakan Android Go, kalau tidak salah ini Android 13 ya. Kemudian ada dimensinya juga di sini 163 x 60 x 75,60 x 8,5 mm. Kemudian di bawahnya ada warning ya, dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap lingkungan. Ini ada media sosialnya tentunya, ada Infinix Mobile, Infinix ID, dan juga Infinix Indonesia. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita buka saja. Ini tentunya masih disegel guys. Di sini ada tulisan timbul yang bertuliskan Smart, banyak sekali. Langsung kita buka saja HP-nya guys. Ya, ini dia unit smartphone. Kita kesampingkan dulu. Kemudian kita lihat dulu bagian dalam kotaknya. Di sini kita mendapatkan yang namanya petunjuk penggunaan tentunya. Ini seperti ini. Selanjutnya ini ada yang namanya kartu garansi ya, yang lumayan cukup kecil, dan juga ada service centernya di sini, tinggal di barcode aja nanti muncul ya. Kemudian kita dapat yang namanya soft case ya. Ini soft case-nya warna bening, dan juga samping kanan kirinya ini tidak ada ya, tidak ada pelindungnya. Jadi cuma atasnya doang. Dan ini lumayan cukup kaku ya, dan juga keras. Selanjutnya ini adalah kepala chargernya. Di sini untuk outputnya 5 volt 2 ampere, kalau tidak salah ini 10 watt ya. Untuk warnanya ini warna putih. Kemudian di sini masih ditempel ya. Ini dibuatnya di Tiongkok ternyata. Jadi chargernya ini dibuat di
Cina, sedangkan HP-nya dibuat di Indonesia, guys. Untuk kabel chargernya di sini sudah menggunakan USB Type C dengan ini micro:bit dan juga ini Type C, guys. Jadi tidak C to C ya. Wajar aja untuk harga 1 jutaan ya, di bawah 1,5 malah. Ini kita udah dapat HP yang menggunakan charger USB Type C, mantap, guys. Kita taruh lagi. Kemudian kita lihat SIM tray. Kita buka dulu, cara bukanya gimana ya. Oh, diangkat seperti ini. Nah, ini untuk SIM tray-nya lumayan cukup unik banget ya, dan juga kecil. Modelnya seperti ini, kotak. Nanti saya akan kembali setelah beres-beres ya. Ya, jadi ini dia guys handphonenya. Untuk bagian depannya ini ada tulisan Infinix, kemudian Smart 8 ya, sama dengan dus bagian depannya. Untuk bagian bawahnya di sini ada 5000 mAh Type C, kemudian 200% volume with TTS processing, dan juga 13 megapiksel dual kamera. Ini kita coba buka ya, ada barcode di situ. Untuk bobotnya lumayan cukup ringan ya, kira-kira 184 gram kalau tidak salah. Nah, ini HP-nya seperti ini, modelnya mirip iPhone ya. Ini iPhone KW berapa kali. Untuk di bagian belakangnya ini ada dua kamera boba yang lumayan cukup gede ya, dual 13 megapiksel. Kemudian di sini ada flash ya yang lumayan cukup gede juga. Ada AI kamera 27 mm dengan aperture f1.8. Di bawahnya ada tulisan Infinix IMEI 1, IMEI 2, dan juga di bawahnya ini ada tulisan Infinix yang kurang begitu kelihatan. Untuk tekstur bagian belakangnya walaupun mirip kulit jeruk, tapi ini cukup lembut banget ya. Untuk bagian samping kirinya di sini ada SIM tray-nya. Kita lihat dulu SIM-nya seperti apa di dalamnya. Jadi ini HP menggunakan chipset Unisoc Tiger T606 12 nanometer. Ya, ini untuk SIM tray ejektornya mantap, sudah triple slot guys. Untuk bagian samping kanannya di sini ada tombol volume up dan down, dan juga ada tombol power ya, bergabung dengan fingerprint scanner di sini. Jadi scan jarinya di sini ya. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada lubang jack 3,5 mm. Ini mikrofon, ada USB Type C ya, dan juga ada speaker. Kayaknya ini speakernya masih mono. Untuk bagian kamera depannya ini 8 megapiksel, di atasnya ada speaker. Oke, tanpa banyak ngomong lagi ya, saya juga penasaran. Kita akan coba nyalakan HP-nya, mudah-mudahan masih bisa menyala. Nah, hurung guys. Ini ada tulisan Infinix powered by Android. Ya, kita tunggu dulu sambil menunggu booting. Nanti akan saya setting dulu HP-nya. Ya guys, ini dia penampakan awalnya Infinix Smart 8 ya. Untuk refresh rate-nya sangat bagus banget ya. Jadi layarnya di sini lumayan cukup oke menurut saya. Ini 90 Hz. Kemudian untuk toggle notifikasi di scroll dari atas. Di sini ada gambar sampah ya. Dan bunyi HP-nya. Nah, ini toggle-nya sudah Android 13 tentunya. Sini ada Bluetooth center, ada mode pesawat, dan lain-lain guys. Dan kita cek di sini ada aplikasi bloatware yang sedikit ya. Ada Palm Store, kemudian AHA Games, kemudian ada TikTok Lite, ada View, kemudian ada Shopee ID di sini. Dan juga ada Facebook Lite ya. Karena HP ini menggunakan Android Go ya, yang berbasis OS Android 13. Untuk kamera depannya di tengah seperti ini ya. Ini kelihatan cukup gede banget. Tapi bezelnya juga ikutan gede guys ya. Untuk bezel kiri kanan lumayan cukup tebal, atasnya juga lumayan cukup tebal, dan di bawahnya tentunya ini agak tebelan ya. Untuk tombol kembalinya ini dari kanan, langsung kita akan coba masuk ke setelan atau pengaturan. Ini untuk tampilan pengaturannya di sini kita cek dulu sistemnya. Untuk pembaruan sistem apakah ada, kita coba lakukan pembaruan ya. Ini based on Android X OS P13.000. Nah, ini sistem sudah update. Kita periksa apakah ada update. Oh, di sini ada update ya. Tapi untuk update-nya Google Security Patch bulan Mei 2024. Kemudian ada fixed known issues and improve user experience. Tapi tidak ada update ke Android ini ya berikutnya. Oke, kita update dulu.
tapi saya akan coba lihat-lihat lagi itu sambil mendownload aja. Untuk navigasi sistem di sini ada pilihan ya, gesturnya 3 tombol. Jadi XOS ini lumayan cukup ringan menurut saya UI-nya, dan juga kelihatan sangat simpel dan juga cantik ya. Kita cek dulu tentang ponselnya di mana guys. Fitur spesial mungkin. Ada juga fitur Magic Ring ya di sini, fitur spesial pemindai wajah, panggilan latar belakang, animasi pengisian daya, dan juga ada pengingat penyelesaian pengisian daya, dan juga ada pengingat baterai rendah. Nah, di sini juga ada fungsi mem untuk meningkatkan RAM. Nah, di sini kita bisa tentukan karena RAM bawaannya ini 4 GB, jadi bisa di-extend sebanyak 4 GB lagi. Jadi lumayan cukup menarik. Kita cek dulu ponsel saya. Ini XOS based on Android V13.0. Kemudian nama perangkat ini Infinix Smart 8, untuk modelnya Infinix X6525. Nah, ini untuk CPU-nya UMS 9230 Unisoc Tiger T606 ya. Versi Android-nya 13, kamera depannya ini 8 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya dual ya, 13 megapiksel. Dan ini RAM-nya bisa diperluas katanya, jadi berapa hektar kali luasnya. Layarnya 720 kali 1612, untuk baterainya 5000 mAh. Oke, langsung kita akan coba tes kameranya aja di sini. Kita lihat dulu kameranya. Ini ada menunya ya. Langsung scroll. Ada video singkat, video AI cam, mode cantik, potret, super malam, panorama, dokumen, pemotretan AR, ada juga selang waktu, dan juga slow motion atau gerak lambat. Di atasnya ada pengaturan, ada flash, ada HDR, ada ini resolusi ya, 4:3 dan juga 1:1. Kemudian di sini ada pilihan filter. Ada video singkat, ada video, kemudian AI cam, mode cantik, potret, super malam ya. Bukan malam-malam super ya. Kita coba untuk kameranya seperti apa ya. Sini kita potret dulu guys. Oke, udah di potret, langsung kita akan coba tes kamera depannya. Ya, ini untuk tampilan kamera belakangnya, detailnya lumayan cukup dapat banget ya. Jadi kelihatan di zoom juga tidak pecah-pecah. Jadi lumayan cukup oke, walaupun ini resolusinya hanya 13 megapiksel ya. Menurut saya sih ini lumayan cukup bagus banget ya. Selanjutnya kita coba lihat kamera depannya, untuk detailnya dapet ya. Dan juga kelihatan kumisnya juga, bahkan sampai detailnya kita perbesar seperti ini. Jadi ini lumayan cukup oke ya, di harga 1.100.000 kalau tidak salah. Dan kalau kalian berminat, nanti untuk link pembelian tentunya akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, mungkin itu saja untuk unboxing video kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar HP ini, silahkan komentar aja di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.